Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing Ibu Nurhairat Alimuddin SPD MPD dan teman-temanku semua yang kubanggakan. Saya, Tauri Maftuhah dengan NIM E1E021043 akan memaparkan seminar hasil saya yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Diri dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar PPKN Siswa Kelas 5 SDN Dabin 1, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Latar belakang dari judul penelitian ini adalah tujuan pendidikan, yaitu siswa mampu memahami potensi diri, peluang, dan tuntunan lingkungan serta merencanakan masa depan dengan cara mengambil keputusan yang memungkinkan bagi dirinya. Sementara itu, tujuan akhir pendidikan adalah membangun diri siswa untuk ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan bangsa, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mampu hidup bermasyarakat, serta mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dan lingkungan. Susanto 2016. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, yang dimana dalam melaksanakan proses pembelajaran mengacu pada kurikulum Regan 1966. Dalam Arifin 2017 menyatakan bahwa secara terminologis kurikulum diartikan sebagai kumpulan mata pelajaran yang ada di sekolah dan harus ditempuh oleh siswa dalam rangka mendapatkan ijazah. Salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi hasil belajar siswa adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah cara pandang yang positif dan harapan yang realistis terhadap diri sendiri, sehingga dapat menerima dirinya secara utuh dalam arti kelebihan maupun kelemahan yang ada pada dirinya. Berani mengambil resiko dan merasa memiliki kompetensi, mampu bersikap optimis dan yakin akan kemampuannya dalam melakukan sesuatu, sehingga tidak takut ditolak orang lain. Busro 2018. Kepercayaan diri dan minat belajar siswa memiliki pengaruh yang sangat penting agar siswa dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. Kepercayaan diri perlu ditumbuh kembangkan karena kepercayaan diri merupakan faktor internal yang belum tentu dimiliki oleh setiap siswa. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menantang bagi siswa. Membiasakan siswa untuk tampil percaya diri tentu akan membawa dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Selain kepercayaan diri siswa, minat belajar juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh guru. Minat belajar siswa dapat ditumbuhkan melalui kreativitas guru ketika mengajar agar ilmu yang diberikan oleh guru mudah diterima dan diserap oleh siswa sehingga hasil belajar siswa meningkat. Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara kepercayaan diri dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada muatan PPKN, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kepercayaan Diri dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar PPKN Siswa Kelas 5 SDN Dabin 1, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa faktor identifikasi masalah yang memengaruhi hasil belajar. Di antaranya sebagai berikut. 1. Hasil belajar yang diperoleh siswa merupakan hasil interaksi antar berbagai faktor yang memengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Yang kedua, kondisi jasmania seperti kesehatan dan cacat tubuh. Proses belajar seseorang akan mengalami penurunan ketika kondisi tubuh tidak sehat secara fisik. Yang ketiga, psikologis seperti intelijensi,
Perhatian, bakat, minat, motif, kematangan, kebiasaan siswa, dan kelelahan juga dapat memengaruhi pencapaian hasil belajar seseorang. Kelelahan yaitu kelelahan jasmania seperti lemah, lunglai tubuhnya maupun kelelahan rohani seperti keluasan dan kebosanan akan memengaruhi hasil belajar. Yang kelima, keluarga seperti cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan, siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga, sehingga keluarga dapat memengaruhi hasil belajar yang ia capai. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, masalah yang ada masih terlalu luas. Banyak faktor atau masalah yang telah teridentifikasi. Namun, untuk menghindari meluasnya permasalahan dengan mempertimbangkan kemampuan peneliti dan keterbatasan waktu penelitian, maka peneliti perlu membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Hasil belajar akan yang diteliti adalah penilaian akhir semester Gasal tahun ajaran 2019 atau 2020 pada ranah kognitif muatan PPKN. Yang kedua, faktor yang memengaruhi hasil belajar siswa merupakan faktor internal atau aspek psikologis yang akan diteliti, yaitu variabel kepercayaan diri dan minat belajar siswa. Yang ketiga, kepercayaan diri yang dimaksud yaitu kepercayaan diri siswa dalam proses pembelajaran yang dibatasi dengan indikator kepercayaan diri menurut Busro 2018. Yang keempat, minat belajar yang dimaksud yaitu minat belajar siswa dalam proses pembelajaran yang dibatasi dengan indikator minat belajar menurut Sudaryono dan kawan-kawan 2013. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh kepercayaan diri terhadap hasil belajar PPKN siswa kelas 5 SDN Dabin 1 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Yang kedua, bagaimana pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar PPKN siswa kelas 5 SDN Dabin 1 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kepercayaan diri dan minat belajar terhadap hasil belajar PPKN siswa kelas 5 SDN Dabin 1 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian di sini ada dua. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan diri dan minat belajar terhadap hasil belajar PPKN pada siswa kelas 5 SDN Dabin 1 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kepercayaan diri terhadap hasil belajar PPKN pada siswa kelas 5 SDN Dabin 1 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Yang kedua, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar PPKN pada siswa kelas 5 SDN Dabin 1 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. 1. Memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai PPKN di sekolah dasar. Yang kedua, sebagai bahan pengetahuan tentang pengaruh kepercayaan diri dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan dan kajian bagi peneliti selanjutnya, khususnya di bidang pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan guru untuk merancang pembelajaran yang dapat
meningkatkan kepercayaan diri dan minat belajar siswa. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi guru dalam memahami faktor yang memengaruhi hasil belajar siswa sehingga dapat memaksimalkan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi sekolah akan pentingnya kepercayaan diri dan minat belajar siswa guna mencapai hasil belajar yang optimal, sehingga sekolah dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan minat belajar siswa. Dan yang terakhir, bagi peneliti lanjutan. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, sehingga hasil analisis mengenai kepercayaan diri dan minat belajar terhadap hasil belajar dapat dikaji lebih dalam dan lebih luas. Kajian teori dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, hasil belajar. Menurut Susanto 2016, belajar sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang secara sadar untuk memperoleh konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru, sehingga terjadi perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun bertindak. Pendapat lain dikemukakan oleh Sadirman 2014 bahwa belajar merupakan rangkaian kegiatan jiwa raga psikofisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, kepercayaan diri. Menurut Wijaja 2016, rasa kepercayaan diri adalah keyakinan yang terdapat dalam diri sendiri. Rasa percaya diri dapat dipahami sebagai sikap individu yang mampu menerima dirinya dengan apa adanya, mampu mengerti seperti apa dirinya, dan pada akhirnya akan kepercayaan bahwa dirinya mampu melakukan berbagai hal dengan baik. Kepercayaan diri adalah cara pandang yang positif dan harapan yang realistis terhadap diri sendiri, sehingga berani mengambil resiko, mau menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Merasa memiliki kompetensi, selalu merasa optimis dan yakin akan kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah minat belajar siswa. Minat adalah kesadaran yang timbul terhadap objek tertentu yang sangat disenangi sehingga melahirkan perhatian yang tinggi bagi individu terhadap objek tersebut. Sudaryono 2013. Sudaryono 2013 menjelaskan bahwa minat belajar adalah pilihan kesenangan dalam melakukan kegiatan dan dapat membangkitkan gairah seseorang untuk memenuhi kesediaannya yang dapat diukur. Minat siswa merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan siswa. Salahuddin 1990 mengungkapkan bahwa minat berkaitan dengan rasa senang atau tidak senang. Menurutnya, minat sangat menentukan sikap yang menyebabkan seseorang aktif dalam suatu kegiatan. Darmadi 2017. Melalui kesukacitaan, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. Penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Essien, Akpan, dan Obot 2015, mahasiswa dan dosen University of Calabar dengan judul Student Interest in Social Student and Academic Achievement in Tertiary Institution in Cross River State, Nigeria. Hasil analisis data menggunakan korelasi person, produk, momen dengan signifikasi 0,05 menunjukkan simpulan bahwa minat dalam studi sosial secara signifikan berkaitan dengan prestasi akademik. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pangestu, Sampraja, dan Tia 2015
mahasiswa dan dosen jurusan pendidikan matematika dengan judul Pengaruh Minat Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMA Negeri 1 Uluwiwoy Kabupaten Kalokat Timur. Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa minat belajar siswa mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil belajar matematika siswa SMA Negeri 1 Uluwiwoy dengan kontribusi sebesar 15,1%. Kerangka berpikir. Salah satu faktor internal yang memengaruhi hasil belajar yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Siswa yang memiliki kepercayaan diri mampu bersikap optimis dalam melakukan sesuatu. Kepercayaan diri akan mendorong siswa untuk meraih keberhasilannya. Siswa yang dipercaya diri akan memiliki keberanian dan kemampuan untuk meningkatkan prestasinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam proses pembelajaran, yang dimana siswa yang memiliki kepercayaan diri lebih aktif bertanya, menjawab, mengemukakan pendapatnya, berani memimpin teman-temannya, kritis merespon sesuatu, berani mencoba, dan lain-lain yang dapat membantu siswa dalam membangun pengetahuannya. Minat belajar merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktivitas siswa. Minat belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses dan hasil belajar. Melalui minat, seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan yang diminatinya. Begitu juga dengan siswa yang memiliki minat terhadap mata pelajaran tertentu, akan mengarahkannya untuk mempelajari lebih jauh mengenai mata pembelajaran yang ia minati, sehingga hasil belajar tercapai secara optimal. Skema kerangka berpikir di atas menunjukkan bahwa hasil belajar PPKN sebagai berikut. Variabel Y sebagai variabel terikat, sedangkan kepercayaan diri X1 dan minat belajar. Yang kedua, variabel X2 sebagai variabel bebas, yang dimana kepercayaan diri dan minat belajar merupakan faktor yang memengaruhi hasil belajar PPKN. Di sini ada jenis penelitian dan tempat penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan ex post facto dengan jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Dabin, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di sini ada teknik analisis data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik analisis data. Analisis data deskriptif, analisis uji persyaratan, dan uji hipotesis. Yang kedua, teknik pengumpulan data, yang dimana ada wawancara tidak terstruktur, angka tertutup, dan dokumentasi. Selanjutnya ada uji analisis prasyarat dan uji hipotesis. Yang pertama, uji analisis prasyarat. 1. Uji normalitas. Yang kedua, linearitas. Ketiga, multikoniaritas. Dan yang terakhir, heteroskedisitas. Yang kedua ada uji hipotesis. Yang pertama, korelasi sederhana. Yang kedua, korelasi ganda. Dan yang ketiga, koefisien determinan. Dan yang terakhir, uji F. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 di sini. Yang pertama, pengaruh kepercayaan diri, yang dimana terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kepercayaan diri terhadap hasil belajar PPKN siswa. Nilai T hitung lebih besar dengan T tabel, 6,697 lebih besar dengan 1,974 dengan pengaruh sebesar 20,4%. Yang kedua, pengaruh minat belajar. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan minat belajar terhadap hasil belajar PPKN siswa, yang dimana nilai T hitung lebih besar dengan T tabel sebesar 5,422 lebih besar
1,974 dengan pengaruh sebesar 14,4%. Yang ketiga, pengaruh kepercayaan diri dan minat belajar siswa, yang dimana terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kepercayaan diri dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar PPKN, yang dimana nilai F hitung lebih besar dengan F tabel 31,113 lebih besar dengan 3,048 dengan pengaruh sebesar 26,3%. Kesimpulan pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan diri dan hasil belajar PPKN siswa kelas 5 SDN Dabin 1, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana dengan perolehan nilai T hitung lebih besar dengan T tabel 6,697 lebih besar 1,974 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Variabel kepercayaan diri memberikan sumbangan pengaruh terhadap hasil belajar PPKN sebesar 20,4%, sedangkan sisanya sebesar 79,6%. Dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang kedua, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan minat belajar terhadap hasil belajar PPKN siswa kelas 5 SDN Dabin 1 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana dengan perolehan nilai T hitung lebih besar dengan T tabel 5,422 lebih besar dengan 1,974 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Variabel kepercayaan diri memberikan sumbangan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Saran dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagi guru. Guru dapat mengarahkan siswa untuk memiliki kepercayaan diri yang baik dalam proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, belajar untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, bagi sekolah. Diharapkan sekolah dapat menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua siswa untuk lebih memperhatikan perkembangan belajar siswa sebagai upaya mendukung tercapainya hasil belajar yang optimal. Dan yang terakhir ada bagi peneliti lain. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan faktor-faktor lain yang memengaruhi hasil belajar sehingga dapat diketahui apa saja faktor yang memengaruhi capaian hasil belajar siswa. Demikian seminar hasil saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.